Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cerita Sandikala. Kali ini kami sajikan sebuah cerita misteri dan horor yang berjudul Misteri Kamar 103. Sebelum kita lanjutkan ke ceritanya, mohon untuk tekan terlebih dahulu tombol like dan juga tombol subscribe di video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita terbaru di channel ini. Dan seperti apa ceritanya, langsung saja kita masuk ke kisah ceritanya. Cerita ini bermula di sebuah hotel tua yang terletak di tengah kota. Nama hotelnya adalah Hotel Seruni, hotel yang tampaknya biasa saja dari luar, namun ada sesuatu yang sangat aneh di balik dinding-dindingnya. Kamar 103, sebuah kamar yang seharusnya tak pernah dihuni lagi, menjadi pusat dari kejadian-kejadian menegangkan yang terjadi setelahnya. Saya pertama kali mendengar cerita ini dari seorang teman, seorang penyelidik paranormal bernama Reza. Reza bekerja untuk sebuah tim yang meneliti fenomena aneh di berbagai tempat, termasuk hotel-hotel yang memiliki sejarah kelam. Namun, kisah ini tidak seperti yang pernah dia temui sebelumnya. Reza pertama kali datang ke Hotel Seruni pada sebuah malam yang tampaknya biasa. Hotel ini sudah cukup tua, dengan lantai kayu yang berderit, dan atmosfer yang sudah usang. Kamar 103 adalah kamar yang terletak di ujung koridor, jauh dari resepsionis. Dulu, kamar ini sering digunakan oleh tamu yang singgah untuk beberapa hari, namun sejak peristiwa aneh yang terjadi beberapa tahun lalu, hotel ini enggan menyewakan kamar tersebut. Reza, yang selalu penasaran dengan hal-hal gaib, memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia mendengar rumor bahwa kamar 103 dihuni oleh sosok tak kasat mata, sosok yang mengintai siapa saja yang berani menginjakan kaki ke dalamnya. Meskipun begitu, dia tetap memutuskan untuk menginap di sana. Pada malam pertama, ketika dia memasuki kamar 103, suasana langsung terasa berbeda. Ada sesuatu yang aneh dengan udara di dalamnya, seperti ada yang mengawasi. Tempat tidur yang besar dan lusuh, dengan gorden yang tertutup rapat, memberikan kesan suram. Namun, hal yang paling mengganggu adalah bau apek yang tak bisa dijelaskan. Reza mencoba untuk tetap tenang, menenangkan dirinya, dan mulai memeriksa sekeliling kamar. Dia membuka lemari, mengintip ke dalam kamar mandi, dan bahkan menggeser karpet di lantai untuk memastikan tidak ada yang tersembunyi. Semua tampak normal, atau setidaknya tampak seperti kamar biasa. Tapi, ada satu hal yang menarik perhatian Reza. Di atas meja samping tempat tidur, ada sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah terkelupas. Buku itu tampak sangat kuno, seolah sudah berada di sana selama bertahun-tahun. Reza merasa penasaran dan memutuskan untuk membuka buku tersebut. Begitu dibuka, halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan yang rapi dan rapat. Tulisan itu berisi sebuah cerita yang aneh, tentang seorang tamu yang menginap di kamar 103 beberapa dekade lalu. Tamu itu, yang disebut sebagai pria hitam, dilaporkan hilang secara misterius setelah menginap di kamar yang sama. Menurut cerita dalam buku itu, pria hitam terakhir kali terlihat di kamar 103 saat tengah malam, sebelum suara langkahnya tiba-tiba menghilang. Ada yang mengatakan bahwa dia melihat bayangan gelap bergerak di sekitar kamar, sementara yang lain mendengar suara bisikan yang tak jelas dari dalam ruangan. Reza merinding saat membaca cerita itu. Namun, dia juga merasa semakin penasaran dan semakin ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar ini. Dia memutuskan untuk tetap tinggal semalaman dan menunggu untuk melihat apakah ada kejadian aneh yang terjadi, seperti yang digambarkan dalam buku tua itu. Malam itu, suasana di kamar semakin mencekam. Reza duduk di tempat tidur, mencoba untuk tidur, namun entah mengapa matanya sulit terpejam. Tiba-tiba, dia mendengar suara deritan halus, seperti ada seseorang yang berjalan di atas lantai kayu. Reza terbangun dan menatap ke sekitar kamar, namun tidak ada siapapun di sana. Suara itu berhenti, tetapi Reza merasa semakin gelisah. Jam di meja samping tempat tidur menunjukkan pukul 2 dini hari, ketika tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip, lalu mati. Dalam kegelapan, Reza bisa merasakan adanya sesuatu yang mengintai, seolah ada yang menunggunya untuk melakukan kesalahan. Dia mencoba menenangkan diri, namun saat itu suara langkah kaki yang berat terdengar kembali. Kali ini, suara itu semakin dekat, dan ada ketukan keras di pintu. Reza terkejut, dan jantungnya berdebar kencang. Dengan hati-hati, dia membuka pintu, namun tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya keheningan yang sangat tebal.
Begitu dia menutup pintu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam lemari. Reza berdiri terdiam. Itu adalah suara seperti seseorang yang sedang menarik napas dalam-dalam. Dia merasakan hawa dingin. Reza langsung tajam di ruangan itu dan tubuhnya mulai gemetar. Sesuatu yang tak kasat mata. Apakah ada sesuatu yang sedang bersembunyi di dalam kamar ini? Suara napas yang datang dari dalam lemari sedang mengincarnya. Namun Reza masih belum bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dengan perlahan, ia mendekati lemari tempat suara itu berasal. Tangannya gemetar, mencoba membuka pintu lemari yang terbuat dari kayu tua yang berderit saat disentuh. Begitu pintu lemari terbuka, dia terkejut. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Kosong. Hanya tumpukan pakaian lama dan debu yang menutupi lantai lemari. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi saat dia berbalik badan. Di atas meja samping tempat tidur, buku tua yang tadi ia temukan tiba-tiba terbuka, seolah-olah ada yang sedang membalik-balik halaman-halamannya. Reza merasa punggungnya merinding. Semua kejadian aneh yang terjadi malam itu semakin membingungkannya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di kamar ini? Dengan hati-hati, ia kembali menuju meja dan memeriksa buku itu. Halaman yang terbuka kali ini menunjukkan tulisan yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan cerita atau kisah biasa, melainkan sebuah pesan yang tampaknya ditulis dengan tangan yang tergesa-gesa. Tulisan itu berbunyi, "Jangan percaya pada apa yang kamu lihat. Kamar ini adalah perangkap. Keluarlah sebelum terlambat." Mereka menunggu. Pesan itu membuat Reza merasa semakin terancam. Dia merasa seolah-olah ada yang mengetahui apa yang sedang terjadi padanya, seolah-olah ada yang mengawasinya. Dia bergegas menutup buku itu dan meletakkannya kembali ke meja. Pikiran Reza semakin kacau. Tidak ada yang bisa menjelaskan semua kejadian aneh ini. Namun, baru saja ia menoleh ke arah pintu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pintu kamar yang tadinya terkunci rapat tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak tampak. Suara deritannya menggetarkan hati Reza. Dia berdiri terpaku, tak mampu bergerak. Matanya tertuju pada lorong gelap di luar kamar yang tak tampak ujungnya. Saat itulah suara bisikan yang tajam terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seolah-olah datang dari dalam kegelapan. Suara itu berbisik dengan kata-kata yang tak bisa Reza mengerti sepenuhnya, namun satu kata yang paling jelas terdengar, "Keluar." Suara itu begitu dekat, seolah berada tepat di telinganya. Reza panik. Segala insting dalam dirinya menuntut untuk segera pergi, namun kakinya terasa sangat berat, seperti ada sesuatu yang menahan. Tanpa berpikir panjang, dia berlari menuju pintu, namun begitu menginjakkan kaki di koridor, suasana berubah. Lantai kayu yang semula berderit dengan langkah-langkahnya kini terasa sepi, hampa, dan sangat gelap. Seperti ada sesuatu yang menghisap cahaya dari sekelilingnya. Dia mulai berjalan dengan cepat, berharap bisa menemukan jalan keluar dari lorong panjang yang tak ada ujungnya. Namun saat dia melangkah, tiba-tiba pintu kamar 103 yang baru saja terbuka dengan sendirinya kini tertutup kembali dengan sangat keras, seolah ada tangan tak tampak yang menutupnya dengan paksa. Reza menoleh ke belakang dan melihat sekilas bayangan gelap melintas di jendela kamar, seperti sosok tinggi yang sedang mengawasinya. Dengan napas yang semakin memburu, Reza terus berlari menelusuri lorong, mencoba mencari tangga atau pintu keluar. Namun lorong itu terus membentang lebih panjang dari yang dia kira, tak ada ujungnya. Suara langkah kaki yang berat dan derap yang menggema di koridor membuatnya semakin takut. Sesuatu sedang mengejarnya. Ada yang mengikutinya dari belakang, semakin dekat dan semakin dekat. Tak lama kemudian, Reza merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seperti ada angin dingin yang datang dari ujung lorong. Tiba-tiba dari kejauhan, dia melihat sebuah cahaya samar, seperti sebuah pintu yang terbuka. Tanpa berpikir panjang, Reza berlari ke arah cahaya itu, berharap itu adalah jalan keluar. Namun begitu dia hampir mencapai pintu itu, sebuah suara lain terdengar. Suara itu adalah suara bisikan yang sama, namun kali ini terdengar lebih menakutkan, lebih dalam, dan penuh dengan ancaman. Suara itu berkata, "Kamu tidak akan bisa keluar." Langkah Reza terhenti. Tanpa sadar, kakinya terhenti di depan pintu yang mengeluarkan cahaya itu. Ketika dia menoleh ke belakang, bayangan gelap itu sudah ada di hadapannya. Itu adalah sosok tinggi, dengan wajah yang buram, tak bisa dikenali, hanya ada mata yang memandang tajam. Siapa kamu?" ditanya Reza, dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Hanya ada senyuman lebar di wajah gelapnya yang semakin mendekat. Reza merasa sangat takut, tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, saat sosok itu hampir meraihnya,
tiba-tiba lorong itu berubah. Semua pintu yang ada di sekitarnya mulai terbuka dengan sendirinya. Di balik masing-masing pintu, ada bayangan-bayangan yang bergerak, seolah menunggu Reza untuk memasuki ruang mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di Hotel Seruni? Mengapa kamar 103 menyimpan begitu banyak rahasia kelam? Kaki Reza terhenti sejenak, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Sosok gelap yang ada di hadapannya bergerak lebih dekat, dan senyuman lebar yang tampak begitu mengerikan semakin merekah. Reza bisa merasakan udara di sekitar tubuhnya menjadi semakin berat, hampir tak bisa bernapas. Suasana itu sangat berbeda dari apa yang pernah dia rasakan sebelumnya di tempat-tempat yang dia selidiki. Namun, saat sosok itu hampir mencapai tangan Reza, tiba-tiba ada suara yang datang dari kejauhan. Suara pintu yang terbuka. Suara itu bukan hanya datang dari satu pintu, tetapi dari semua pintu yang ada di sekitar lorong. Seketika, bayangan-bayangan dari dalam pintu-pintu itu melompat keluar, seolah-olah siap menyambut Reza. Reza, yang semula merasa sangat terperangkap, merasakan dorongan kuat untuk melarikan diri. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju salah satu pintu yang terbuka di ujung lorong. Namun, saat ia mendekat, pintu itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, menghalangi jalan keluar yang sudah ia harapkan. Hati Reza mulai panik. Ia berbalik, melihat bayangan gelap itu semakin mendekat, dan suara derapan langkah yang berat semakin jelas. Keringat dingin bercucuran dari pelipisnya, dan detak jantungnya semakin keras. Tidak! Aku harus keluar dari sini, diteriaknya dalam hati. Tanpa melihat ke belakang, Reza terus berlari, menerobos pintu-pintu yang terbuka satu persatu. Di dalam setiap ruangan yang ia lewati, ada sosok-sosok yang tampaknya menunggu. Hanya dia memandanginya dengan mata yang kosong, mata yang penuh kekosongan. Pintu demi pintu terbuka dan menutup dengan sendirinya, seolah dunia di sekitar Reza telah berubah menjadi sebuah perangkap tanpa ujung. Tapi anehnya, meskipun lorong itu terasa seperti terbelah dalam kegelapan, Reza merasakan bahwa ada sesuatu yang lain sedang mengamatinya. Dari salah satu ruangan yang sempat ia lewati, dia bisa mendengar suara seorang wanita menangis. Dengan naluri penyelidikannya, Reza memutuskan untuk menghampiri suara itu. Dia melangkah menuju pintu yang terbuka lebar, dengan suasana yang semakin sunyi. Begitu pintu itu ia buka, sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan muncul di depan matanya. Di tengah ruangan yang gelap, ada sebuah kursi kayu tua, dengan seorang wanita yang duduk di sana. Rambutnya terurai panjang, menutupi wajahnya, dan ia hanya menangis tanpa henti. Suara tangisan itu sangat memilukan, membuat Reza merasa gelisah dan tidak nyaman. Ia perlahan mendekat, dan ketika ia hampir mencapai kursi itu, wanita itu menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan bibirnya terkatup rapat. Tiba-tiba wanita itu membuka mulutnya dan berbisik, "Kamu harus keluar sebelum terlambat." Suaranya lembut namun penuh dengan ancaman. Reza mundur beberapa langkah, berusaha untuk menghindari tatapan mata wanita itu. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lantai di bawah kakinya terasa bergetar, dan ruangan itu mulai berubah. Dinding-dindingnya mengerut, seolah-olah menutup rapat, dan suara derit kayu terdengar semakin keras. Pintu ruangan yang tadinya terbuka kini tertutup dengan sangat cepat, menambah ketegangan di udara. Tiba-tiba, Reza merasakan sesuatu menahan tubuhnya. Ia tak bisa bergerak. Ada kekuatan yang sangat kuat menariknya ke dalam kegelapan. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu, dan bayangan-bayangan mulai bergerak di sekitar Reza, mengelilinginya seperti predator yang mengincarnya. Dengan sekuat tenaga, Reza berusaha untuk melawan, berusaha melepaskan diri dari kekuatan tak terlihat yang menahannya. Namun, semakin dia berjuang, semakin rapat dinding-dinding itu menekan tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar dari dalam bayangan, suara bisikan yang sangat dalam dan menggema di telinganya. "Kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu adalah bagian dari kami." Reza terkejut, wajahnya semakin pucat. Dia menyadari bahwa kata-kata itu bukan hanya bisikan dari satu sosok, tetapi dari banyak suara yang berbaur menjadi satu. Semua suara itu seolah berasal dari dalam kamar 103. Saat itu juga, ingatannya kembali ke buku tua yang tadi ia baca, dengan tulisan yang memperingatkan dirinya untuk tidak menginap di sana, untuk tidak membuka pintu-pintu rahasia ini. Reza berusaha menenangkan dirinya, memikirkan segala kemungkinan untuk keluar. Namun, suara-suara itu semakin keras, semakin menekan pikirannya. Satu persatu, bayangan-bayangan yang ada di sekitar ruangan mulai menunjukkan bentuk mereka, bentuk yang sangat mengerikan.
Mereka bukan manusia, melainkan makhluk tak kasat mata yang entah bagaimana terperangkap di tempat ini. Pada saat yang sama, Reza merasa semakin lelah. Tubuhnya terasa berat, dan pikirannya mulai kabur. Suara tangisan wanita itu terdengar semakin dekat, seolah-olah wanita itu kini berada di sampingnya, berbisik, "Kamu harus menjadi bagian dari kami. Tidak ada jalan keluar." Dan tepat ketika Reza merasa semuanya akan berakhir, ada suara keras yang memecah keheningan. Sebuah pintu di ujung lorong terbuka dengan sendirinya. Cahaya terang yang menyilaukan menyinari lorong gelap itu. Tanpa berpikir panjang, Reza melangkah ke dalam cahaya itu, berharap itu adalah jalan keluar. Namun begitu dia melangkah maju, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu itu tidak menuju keluar hotel, melainkan menuju sebuah ruangan yang sangat familiar, kamar 103. Reza terkejut. Semua yang dia alami, semua yang dia lihat, hanya membawa dia kembali ke titik awal. Pintu yang ia harapkan sebagai jalan keluar justru membawanya ke tempat yang lebih gelap. Dan sekarang, dia terperangkap dalam misteri yang lebih besar daripada sebelumnya. Reza merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh. Pintu yang seharusnya menjadi jalan keluar justru membawanya kembali ke kamar 103. Suasana kamar itu terasa semakin menekan, dinding-dindingnya seolah menyusut, dan udara di dalamnya terasa semakin berat, seperti ada yang menghisap segala kehidupan di sekitar. Ia merasa terperangkap, dan semakin menyadari bahwa apa yang ia hadapi di tempat ini jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Kamar 103 bukan hanya sekadar sebuah kamar hotel tua. Ia kini mulai menyadari bahwa tempat ini memiliki kekuatan yang sangat jahat, sebuah tempat yang sudah lama terperangkap dalam ruang dan waktu. Kamar ini tidak hanya mengunci orang di dalamnya, tetapi juga mengubah siapapun yang berani masuk menjadi bagian dari kisah kelam yang tak berujung. Reza memandang sekeliling kamar dengan panik. Buku tua yang tadi dia temukan masih ada di meja samping tempat tidur. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju meja itu dan membuka halaman yang terakhir kali ia baca. Tulisan itu kembali terlihat jelas di matanya, kali ini lebih tajam dan terasa mengancam. Mereka menunggu. Tidak ada yang pernah keluar dari kamar ini. Mereka akan mengikat jiwamu, menjadikannya bagian dari kekosongan abadi. Reza merasa hatinya terhimpit. Sosok-sosok yang ia lihat sebelumnya, bayangan-bayangan gelap yang bergerak tanpa arah, kini semakin nyata. Mereka muncul dari setiap sudut kamar, mengelilinginya, menatapnya dengan mata kosong yang tak mengandung apapun selain kegelapan. Reza bisa merasakan ada yang mengawasinya, menunggu momen tepat untuk menyerangnya. Tiba-tiba, suara wanita yang ia dengar sebelumnya, yang menangis di dalam ruangan lain, kembali terdengar. Kali ini, suara tangisan itu datang dari sudut kamar yang gelap. Reza merasa ingin melarikan diri, namun tubuhnya seolah tak bisa bergerak, terkunci dalam ketakutan yang mendalam. Ia mencoba untuk berteriak, namun suara itu teredam dalam tenggorokannya. Ada sesuatu yang menahannya, seolah ada kekuatan lain yang mengontrol setiap gerakan tubuhnya. Dan kemudian, wanita itu muncul. Perlahan, dia berjalan keluar dari kegelapan, wajahnya semakin jelas terlihat. Namun, bukan wajah yang biasa. Wajah itu tampak rusak, penuh dengan luka-luka mengerikan, dan kulitnya seperti terkelupas, menunjukkan otot-otot dan tulang yang terpapar. Tangan wanita itu terulur, gemetar, seolah-olah ingin meraih Reza. "Lepaskan kami," suara wanita itu terdengar lirih, penuh penderitaan. "Jangan biarkan mereka mengambilmu." Reza mencoba untuk mundur, namun langkahnya terhenti ketika dirinya mendengar suara bisikan lain, lebih dalam dan lebih menakutkan, menggetarkan hatinya. "Kamu tak bisa lari. Kamu adalah bagian dari kami sekarang." Wanita itu berhenti beberapa langkah di depannya, dan matanya yang kosong menatap dalam-dalam ke mata Reza. Ada kilatan gelap di dalam matanya, seperti kekuatan yang tak terlihat menarik Reza lebih dalam ke dalam kegelapan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sangat besar menariknya masuk ke dalam dirinya, sesuatu yang sangat kuat dan jahat. Dengan suara pelan, wanita itu berkata, "Di kamar ini menunggu semua orang yang masuk. Mereka mengikat jiwa-jiwa mereka, dan tak ada yang bisa keluar." Pada saat itu, suara yang lebih keras terdengar dari dalam dinding kamar. Suara derit kayu, gemeretak yang sangat keras, seperti sesuatu yang besar bergerak di dalam dinding. Semua bayangan yang ada di sekeliling Reza tiba-tiba bergerak menuju dinding, masuk ke dalam retakan yang tak terlihat. Seperti mereka menunggu sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah nasib Reza. Reza mulai menyadari bahwa ini bukan hanya tentang kamar 103. Ini adalah perangkap yang sudah ada sejak lama, perangkap yang dijalankan oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika.
Dan yang lebih menakutkan lagi, ia merasa dirinya sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap dan jahat daripada yang ia bayangkan. Saat itulah, sebuah suara datang dari dalam buku tua yang tergeletak di atas meja. Buku itu terbuka dengan sendirinya, dan sebuah tulisan baru muncul, seolah-olah menanggapi ketakutan Reza. Hanya ada satu cara untuk keluar. Tapi untuk itu, kau harus meninggalkan segalanya. Reza terperangah. Apa maksudnya? Mengapa tulisan itu muncul tiba-tiba? Apa yang harus dia lakukan? Dengan nekat, ia mengambil buku itu dan membacanya dengan cepat. Namun, seiring ia membaca, kata-kata itu semakin jelas dan semakin mencekam. Untuk keluar dari kamar 103, kamu harus memberikan jiwamu, menyerah pada kehendak mereka. Mereka akan mengikatmu dalam waktu yang tak terhitung. Kehidupanmu bukan milikmu lagi. Kamu akan menjadi bagian dari ruang ini selamanya. Reza semakin panik. Apakah ini artinya dia tidak akan pernah bisa keluar? Mungkinkah ini adalah nasib yang harus diterimanya, seperti para tamu yang hilang sebelum dia? Dengan nafas yang semakin berat, Reza merasakan angin dingin menyelimutinya. Wajah wanita itu kini semakin dekat, tangannya yang pucat dan terkulai menggenggam lengannya, menahan Reza dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Seketika, tubuhnya terasa kaku, seolah kekuatan itu mulai memasuki dirinya. Saat itu, tiba-tiba ada suara berdebum yang sangat keras. Dinding kamar seolah terbelah, dan dari dalam celah-celahnya, sosok-sosok lain mulai muncul. Semuanya tampak tak berbentuk, hanya bayangan gelap yang bergerak liar. Mereka mengelilingi Reza, menyerangnya dengan kekuatan yang tak terukur. Sebelum dia sepenuhnya terperangkap, Reza merasakan sebuah suara dalam pikirannya, suara yang jauh lebih dalam dan lebih berat. Jikamu tak bisa lari, Reza. Kamar ini adalah akhir dari segalanya. Reza tahu, pada saat itu, dia sudah terlambat. Reza merasakan tubuhnya semakin berat, seolah setiap gerakan menjadi lebih lambat dan tak berarti. Dinding kamar itu semakin mendekat, seolah-olah menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan yang tak tampak. Sosok-sosok gelap mengelilinginya, berbisik dalam bahasa yang tak bisa dipahami, seolah-olah mereka sedang merayakan kedatangan jiwanya ke dalam kegelapan abadi. Dia berusaha menggerakkan tubuhnya, berteriak, namun suaranya terbungkam oleh kekuatan yang mengikatnya. Semua bayangan itu menyentuhnya, meresap ke dalam dirinya, dan seketika rasa dingin yang tajam menusuk tulang. Hatinya terasa hampa, tubuhnya lemas. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengambil alih dirinya. Itu adalah perasaan yang sangat menakutkan, perasaan seperti dia bukan lagi dirinya sendiri. Saat itulah, sebuah suara yang asing namun familiar terdengar di telinganya. Suara itu datang dari jauh, namun begitu jelas dan tegas, seolah-olah menembus kekosongan ruang dan waktu. Suara itu berbicara dengan nada yang penuh keputusasaan dan penderitaan. Tidak ada jalan keluar dari kamar 103. Semua yang masuk akan terperangkap di sini, selamanya. Ini bukan sekadar kamar, ini adalah sebuah perangkap jiwa. Reza merasakan seluruh tubuhnya semakin beku. Kata-kata itu menggetarkan dirinya hingga ke dasar jiwanya. Apa yang terjadi pada tamu-tamu hotel ini? Mengapa mereka semua menghilang tanpa jejak? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar 103? Dengan mata yang semakin kabur, Reza menatap ke sekelilingnya. Semua bayangan yang mengelilinginya kini berubah menjadi bentuk yang lebih jelas, manusia, atau setidaknya sesuatu yang dulu pernah menjadi manusia. Wajah mereka tampak hancur, penuh luka-luka yang mengerikan, namun mata mereka tetap tajam dan kosong, menatapnya dengan penuh amarah dan ketakutan. Apakah ini yang terjadi pada semua orang yang menginap di sini? Dipikir Reza dengan suara hati yang semakin melemah. Apakah mereka juga terperangkap dalam kamar ini, menjadi bagian dari kegelapan yang mengikatnya? Sosok yang paling dekat dengan Reza mendekat, mengulurkan tangannya dengan gerakan yang sangat lambat. Wajahnya yang rusak tampak tersenyum jahat, tetapi ada sesuatu yang lebih mendalam di balik senyum itu. Sosok itu membuka mulutnya, dan suara berat yang menggema keluar dari tenggorokannya. Kami adalah para penghuni kamar ini. Kami telah lama terperangkap di sini. Setiap jiwa yang memasuki kamar ini akan tetap tinggal selamanya, mengikatkan dirinya dengan kami. Kamu sekarang bagian dari kami, Reza. Reza terkejut, namun kata-kata itu semakin membuatnya merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tangannya yang sebelumnya gemetar kini terasa kaku, dan pikirannya mulai kabur. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan dari dalamnya. Jiwanya, tubuhnya, semuanya terasa hilang, menjadi bagian dari kegelapan yang menguasai kamar 103.
Saat bayangan itu semakin mendekat, Reza merasa sesuatu yang lebih besar sedang menguasai dirinya. Sosok itu berkata, "Kamu akan melihat dunia ini melalui mata kami. Semua yang kamu inginkan, semua yang kamu takuti, akan menjadi bagian dari kehidupanmu yang baru." Reza merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia merasa seperti tenggelam ke dalam kegelapan yang tak berujung. Setiap pikiran, setiap kenangan yang ia miliki, mulai terhapus satu persatu. Semua yang ada di dalam dirinya seperti dikendalikan oleh kekuatan yang lebih kuat, lebih gelap, lebih jahat daripada yang pernah ia bayangkan. Semua yang ia alami, semua yang ia temui, seolah mengarah pada satu titik yang tak bisa ia hindari. Namun, sebelum ia sepenuhnya hilang dalam kegelapan itu, ada satu kilatan cahaya yang datang, sangat terang, seolah memecah keheningan yang menyesakan di sekelilingnya. Sebuah suara keras terdengar, membuat ruangan itu bergema. Kamar ini tidak akan lagi menahan siapapun. Reza merasa tubuhnya terangkat, seolah ada kekuatan lain yang membantunya melawan kegelapan yang mengikatnya. Ia merasakan sesuatu yang tak terduga, sebuah dorongan untuk melawan. Namun, saat itu juga, pintu kamar 103 terbuka dengan sendirinya. Cahaya terang yang masuk dari luar ruangan itu terasa seperti jalan keluar yang penuh harapan. Tanpa pikir panjang, Reza berlari menuju pintu yang terbuka itu, meninggalkan sosok-sosok gelap yang masih mengejarnya. Namun, saat ia melangkah keluar dari kamar itu, sebuah perasaan asing mengalir di tubuhnya. Apa yang terjadi padanya? Apakah dia benar-benar bebas? Ketika Reza akhirnya keluar dari hotel, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tubuhnya. Jalanan di luar tampak begitu sunyi, seolah waktu berhenti. Namun, yang paling aneh adalah perasaan yang ia rasakan. Sesuatu dalam dirinya berubah. Ia merasa seolah-olah terlepas dari satu dunia, namun masih terhubung dengan dunia lain. Bayangan-bayangan itu, suara-suara itu, tetap ada dalam pikirannya. Apakah Reza benar-benar selamat? Ataukah ia hanya melarikan diri sejenak, meninggalkan bagian dirinya yang kini terperangkap di kamar 103? Dengan langkah yang berat dan wajah yang pucat, Reza melangkah pergi dari hotel itu. Namun, setiap malam ia akan terbangun dengan rasa cemas, merasakan keberadaan kamar 103 dalam mimpinya, sebuah tempat yang akan terus menghantuinya, memanggilnya, untuk kembali. Karena kamar 103 tidak pernah benar-benar melepaskan siapapun. Oke teman-teman, cukup sekian cerita kita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Tulis di kolom komentar dan semoga apa yang ada di kisah cerita ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen, serta subscribe channel ini dan nantikan kisah-kisah cerita horor lainnya. Tetap di channel Cerita Sandekala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.